Shalom semuanya. Selamat pagi. Happy Sunday buat semua dari kita. Mari kita sebelum memulai ibadah ini kita mempersiapkan hati yuk. Kita mau fokus. Kita mau memberikan yang terbaik, baik itu persembahan kita, pujian kita, penyembahan kita. Mari kita mempersiapkan hati ini sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan tidak ada Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan selain memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Bapa, Engkau yang pakai Tuhan hidup kami ini, dalam setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Engkau yang tuntun melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Kiranya Tuhan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, seperti yang Kau kehendaki saja Bapa. Kiranya apapun ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Apapun yang menjadi problem Tuhan, segala sesuatu yang mengganjal hati kami, baik itu pikiran atau apapun yang mungkin hamba-Mu khusus tidak tahu Tuhan, kami mau menanggalkan itu Tuhan, karena kami mau fokus, kami mau memuji, mau menerima Bapa. Ini hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan, sungguh besar Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami katakan sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. segala puji hanya untuk Engkau. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami sembahkan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. kami menyembah-Mu Tuhan. Kami katakan Sungguh besar setia-Mu, Kau nyata Yesus, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. tiada kata Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita.
katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kami katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, Kau melebihi Bapa segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Come on, let's just worship God. ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan dalam Roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. segala puji Tuhan, segala sembah Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau bukan ini hanya bukan sekedar ucapan Tuhan, bukan hanya sebuah kata-kata Tuhan, tapi kami mau benar-benar, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, melebihi Tuhan apapun Tuhan, melebihi Tuhan apa yang kami miliki, melebihi Tuhan apapun yang kami mungkin menjadi prioritas kami Tuhan. Kami mau meninggikan lebih lagi, lebih dalam lagi. Bawa kami Bapa, bawa kami, bawa kami. Segala yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, kami mau Tuhan meninggikan melebihi apapun. Thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, ini segala puji, segala sembah. Apapun yang kami kumpuli Tuhan, kami mau menanggalkannya karena kami mau fokus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Woo! Oke, mari kita lebih semangat lagi buat Tuhan, yuk. Come on. Yuk, mari kita beri tangan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3, go!
rusuk di bawah kaki. Ku pakai Kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman. Katakan Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on SAF. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Are you ready? Come on. Kami katakan Besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, come on. terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Oke, sebelum kita duduk kita memberi tos kanan kiri, kita bilang luar biasa. Oke, yuk silakan duduk, kita siapkan hati. Mari kita siapkan hati. Berapa banyak Tuhan mungkin dalam setiap perjalanan hidup ini, dalam setiap apapun yang kami mungkin kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, mungkin kami mengalami banyak masalah, banyak pencobaan.
Tapi kami mau Tuhan menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami memberikan Tuhan, pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Let's sing this song together. Kami katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Kami katakan Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. hanya darah-Mu Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Kaulah pengharapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami sembah Engkau. Segala puji, segala sembah Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih. Tak pernah gagal, tak Pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna.
kerohanian. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami percaya, ku aman dalam-Mu. lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, kami katakan Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Aku percaya ku aman dalam-Mu. kami katakan harapanku Bapa. Harapanku di dalam-Mu, Hanya Kau Yesus kuatku. kami percaya, Ku aman dalam-Mu. ku percaya Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya ku aman dalam-Mu. berapa banyak mungkin di antara kita yang mungkin hari ini datang dengan beban pikiran, datang dengan masalah, baik itu pergumulan mungkin yang David tidak tahu, tapi David cuma bisa bilang bahwa setiap apapun yang mungkin sedang kita hadapi sekarang, apapun yang mungkin menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, kiranya kita tidak mengandalkan kekuatan dari kita sendiri, kita tidak mengandalkan pikiran kita, tapi kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan. Mungkin sekarang kita sedang mengalami kesulitan, tapi yang David percaya hanya satu Tuhan, bahwa rancangan Tuhan tak pernah gagal, rancangan Tuhan tak pernah sia-sia. Karena mungkin bagi kita ini adalah waktu terbaik, tapi mungkin buat Tuhan masih belum waktunya. Jadi apapun yang mungkin sekarang kita gumuli, David cuma bisa encourage bahwa kita taruh pengharapannya Tuhan, kita taruh hati kita, apapun yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Karena kan Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Let's sing this song together. Kami katakan tak pernah Tuhan, tak pernah gagal rencana. Mari kita angkat tangan kita sembah Allah. Panggilanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal, rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depan
dunia mengatakan kami sudah selesai, mungkin dunia mengatakan kami sudah habis, mungkin dunia mengatakan bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tetapi untuk kami yang hidup di dalam Tuhan, kami selalu punya alasan dan dasar untuk berharap. Kami tidak punya kendali atas hari esok. Kami tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok, tetapi kami punya Tuhan yang punya kendali atas hari esok. Inilah yang menjadi keyakinan kami, inilah yang menjadi pengharapan kami di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam tantangan-tantangan dan persoalan di dalam hidup. Kami melihat Tuhan yang setia, kami melihat Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, waktu ini sepenuhnya adalah milik-Mu. Kami percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan hamba berdoa ya Tuhan, tak satu pun kami di pagi hari ini yang datang yang dilewatkan oleh lawatan-Mu. Ketika pujian dinyanyikan, ketika firman Tuhan diberitakan, kami mengalami Tuhan, kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Melalui ibadah ini kami pulang tidak kosong, kami pulang tidak menjadikan ibadah ini sia-sia, tetapi kami mengalami Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biar kiranya setiap mata yang melihat, mulut yang membaca, telinga yang mendengar, hati yang keras sekalipun, kami percaya melalui kuasa kebenaran firman-Mu, Tuhan sanggup bekerja, Tuhan sanggup berkarya. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur, tertanam, berakar, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang terbatas dan penuh dengan kekurangan. Biar kiranya kasih karunia Allah itu turun atas hamba-Mu, dan firman Tuhan ini sama-sama mengubahkan kami, meneguhkan iman kami, memperbaharui komitmen kami, mengubahkan cara pandang kami terhadap lingkungan, terhadap dunia, bahkan terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan antusias. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, terima kasih untuk semua pelayan yang sudah membawa suasana di pagi hari ini supaya kita bisa siap untuk kemudian mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kita sepanjang hari, sepanjang bulan, bahkan nyaris hampir sampai di akhir tahun, saudara. Izinkan saya untuk menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Pak Gembala kita sedang ada pelayanan di luar, biar saudara tidak bertanya-tanya dan mencari-cari. Dan saya bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Mari saudara, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan dari khotbah berseri bagaimana kita bisa melihat, mengenal Tuhan melalui pemahaman kita, pengertian kita terhadap siapa kita yang adalah gambar dan rupa Allah. Kita buka dua kebenaran firman Tuhan di dua bagian yang berbeda. Pertama-tama kita akan buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Kolose 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Dan saudara bisa mempersiapkan dalam pembacaan berikutnya di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Ya, dua teks ini akan menjadi fokus perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saudara. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca Kolose 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lanjut ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oke saudara, kita buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Saudara bisa baca di layar yang ada tertera di belakang. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Terima kasih saudara, silakan duduk. Amin kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya
sederhana, tetapi kemudian seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita karena sudah biasa untuk kita jalani. Karena ini adalah bagian dari kehidupan manusia yang normal, saudara. Kita lihat, masuk ke slide PPT kita. Ya, terima kasih. Bagian yang sering sederhana dan kemudian seringkali kita lupakan betapa pentingnya kita menghidupinya. Karena apa? Ini sesuatu yang normal, ini sesuatu yang wajar, ini sesuatu yang alamiah. Pekerjaan. Imago Dei dalam pekerjaan yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Etos kerja yang memuliakan Sang Pencipta. Saudara, sebelum kita belajar lebih jauh di kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, ketika saudara buka Alkitab saudara, ya saya percaya saudara pasti baca Alkitab, ya. Pasti baca Alkitab. Nah, ketika saudara buka Alkitab saudara, entah Alkitab elektronik, Alkitab fisik, buku seperti punya saya. Nah, saudara, apa yang saudara temukan di sana di bagian awal dari kebenaran firman Tuhan? Apa yang saudara lihat di sana? Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya, Winston hari pertama apa? Ya, terang dan gelap. Winston hari kedua apa? Gitu dan lain sebagainya. Slide berikutnya saudara, kalau saudara buka Alkitab dan kemudian saudara baca, di sana saudara akan menemukan fakta bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Di narasi penciptaan di Kejadian pasal pertama hingga pasal yang kedua, sebelum bagaimana peristiwa dosa itu membawa distorsi dalam semua ciptaan, saudara akan menemukan fakta bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Saudara akan menemukan fakta ini. Nah, tetapi apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan kita di hari-hari ini? Nah, saudara, ada orang yang mengatakan bahwa ya bekerja itu untuk hidup. Enggak salah, aku kerja, berusaha keras dan lain sebagainya karena aku butuh duit, karena aku butuh hidup, karena ada hal-hal yang harus disupport dengan uang. Sehingga orang yang memahami, ini dua macam pemikiran yang berbeda, bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja. Nah, bagian yang pertama, ketika orang kecenderungan hanya kerja untuk hidup, akibatnya saudara, pekerjaan dipandang dan dilihat sebagai sesuatu yang kurang penting. Wah, terserah deh. Yang penting ada kerjaan, yang penting pas tanggal muda gaji masuk, ya kan? Yang penting tanggal muda, yang penting cuan, sehingga kemudian terserah gimana pun kinerja saya, terserah bagaimanapun cara saya bekerja, yang penting ada duit, yang penting cuan, saudara. Sehingga saudara, orang-orang seperti ini kemudian akan melihat pekerjaan hanya sebagai alat untuk bertahan hidup tanpa memahami panggilan Allah yang sebenarnya Tuhan sudah taruh secara spesifik dalam pekerjaanmu, yang Tuhan mau untuk saudara hidupi dan jalani, saudara. Kita hanya melihat pekerjaan hanya alat untuk bertahan hidup, sehingga kemudian etos kerja kita ya terserah, yang penting ada duit, yang penting makan, yang penting bla 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 bla, saudara. Kita nggak sanggup untuk melihat bahwa pekerjaan adalah panggilan Allah yang harus kita hidupi. Nah, bagian yang kedua, hidup untuk bekerja, ini kemudian melihat bahwa pekerjaan itu adalah segala-galanya buat saya. Pekerjaan itu adalah segala-galanya buat saya, gitu. Sehingga lagu rohani bilang, kalau diganti ya, kalau orientasinya sedikit diubah, bukan ke Tuhan tetapi diarahkan ke pekerjaan, bilang kayak gini. Kaulah segalanya di dalam. Nah, orang-orang seperti ini akan kemudian melihat pekerjaan, ya pekerjaan itu segalanya. Enggak peduli hubungan dengan Tuhan, enggak peduli hubungan dengan sesama, enggak peduli dengan pelayanan, enggak peduli waktu untuk Tuhan dan lain sebagainya. Yang penting saya bekerja, yang penting ada pekerjaan. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat, dari sini kita bisa belajar bahwa orang-orang seperti ini kita enggak dipanggil untuk menjalani proses yang alamiah. Saudara lahir, besar, bertumbuh, dan kemudian bersekolah. Saudara merintis karir. Ketika saudara merintis karir, saudara kemudian membangun relasi demi relasi untuk kemudian membangun keluarga. Setelah saudara membangun keluarga, pekerjaan jadi semakin maju, ada prospek dan lain sebagainya. Dan kemudian pensiun, menghabiskan hari tua. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di awal saya menekankan kepada kita semua bahwa kita nggak hanya dipanggil untuk memenuhi peran dan hidup kita secara biologis, saudara. Saudara lahir, bertumbuh, bersekolah, merintis karir, dan kemudian membangun keluarga, menghabiskan hari tua. Itu proses yang alamiah.
Ini proses yang secara biologis, tetapi saya dan saudara yang adalah gambar dan rupa Allah dipanggil untuk melampaui lebih daripada itu. Apa itu saudara? Pekerjaan. Kita bisa lihat sebagai bagian dari panggilan Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Jadi pekerjaan ini adalah sesuatu yang alkitabiah saudara. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Pekerjaan bukan dampak dari dosa, ya. Meskipun ada Alkitab kan mungkin saudara agak bingung baca loh, kan di kitab Kejadian waktu mereka jatuh di dalam dosa, Alkitab mengatakan terkutuklah tanah. Karena dosa, terkutuklah tanah, kamu akan berpeluh, ya kamu akan berkesusahan untuk mencari makan dan lain sebagainya, saudara. Sebelum peristiwa kejatuhan kita bisa melihat narasi penciptaan memberikan kita informasi bahwa pekerjaan itu baik, bahkan Allah sendiri menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang bekerja, saudara. Sehingga kemudian dosa, ya ini sedikit tentang dosa. Dosa kemudian membawa distorsi di dalam ciptaan. Dosa tidak hanya berdampak secara spiritual, dosa tidak hanya berdampak secara sosial, dosa tidak hanya berdampak dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Tetapi dosa kemudian berdampak dalam konteks pekerjaan juga, gitu. Sehingga saudara bisa melihat ada pekerjaan-pekerjaan dalam tanda kutip yang kotor, karena bagian dari distorsi yang sudah masuk di dalam dunia ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja. Berarti apa saudara? Hidup adalah untuk Allah, sedangkan pekerjaanmu, studimu, pelayananmu adalah ekspresi dan bukti kasih kita kepada Allah. Amin saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di bagian yang pertama. Pengkhotbah 9 Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Dan ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 di sana, saudara, pengkhotbah melihat suatu realita dalam kehidupan bahwa di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi, apa yang sudah pernah diulang akan diulangi lagi. Tetapi saya bersyukur saudara, sebab pengkhotbah ini enggak ditutup dengan kesimpulan bahwa semuanya sia-sia. Ya, karena tema besar kita pengkhotbah itu adalah kesia-siaan. Ya, kalau mungkin pengkhotbah ini ditutup dengan kesimpulan bahwa semuanya sia-sia, maka kita enggak ada gunanya kita hidup, enggak ada gunanya kita bekerja. Tetapi kita bersyukur bahwa ya memang pengkhotbah mengatakan bahwa di bawah kolong langit semuanya sia-sia, tetapi di bagian ini, Pengkhotbah 9 ayat 10 kita bisa melihat fakta bahwa justru di dalam kehidupan yang sia-sia, justru di dalam kehidupan yang sementara, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Wis, keren. Keren Tuhan kan? Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, konsep yang di dalam perjanjian lama tentang, ini kan bagian akhir dikatakan bahwa semua yang kamu lakukan, pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat, di dalam dunia orang mati tidak ada di sana. Kemana engkau akan pergi? Jadi pengkhotbah melihat bahwa semuanya sia-sia, karena semua yang akan kita lakukan pada akhirnya akan sia-sia ketika kita sudah masuk di dalam kehidupan setelah kematian. Nah, tetapi konsep yang sedikit kurang jelas akhirnya diperjelas di Kolose pasal 3 ayat 23 dan spesifiknya di ayat 24 yang kemudian menekankan bahwa ada Tuhan yang memberikan upah gitu. Ada Tuhan yang memberikan upah sehingga kematian ini bukan sesuatu yang sia-sia waktu kita hidup bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama. Bagaimana kemudian kita melihat pekerjaan kita. Bagian sederhana yang kita akan lihat dan kita pelajari. Bagaimana kita melihat pekerjaan kita. Slide berikutnya. Nah, oke. Nah, di Kejadian 22, Kejadian 2 ayat yang kedua di sana dengan jelas dikatakan bahwa setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya itu, maka pada hari ketujuh Allah berhenti bekerja. Jadi pekerjaan saudara sekali lagi adalah sesuatu yang alkitabiah saudara. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa saya hidup? Lahir, bertumbuh, bersekolah, berkarir, membangun relasi, menikah, punya anak, pensiun, dan mati. Nah, ini merupakan proses yang biologis dan alamiah yang semua orang pasti jalani, yang semua orang pasti hadapi, saudara. Nah, tetapi pertanyaannya,
di tengah-tengah kesia-siaan di dalam hidup ini, mau kita isi dengan apa hidup ini, saudara? Mau kita isi dengan apa hidup ini? Tuhan gak hanya panggil kita, Tuhan gak hanya menjadikan kita untuk menjalani proses kehidupan yang alamiah, yang biologis, tetapi teologis juga gitu. Sehingga pencarian makna tentang apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini menjadi penting, saudara. Kita nggak hanya dipanggil untuk ya sudah jalani saja proses secara alamiah, tetapi pertanyaan yang paling penting adalah apa yang kita isi di dalam kehidupan ini. Apa yang kita isi di dalam kehidupan ini? Slide berikutnya. Nah, saudara, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Di tengah-tengah tema besar dari kitab Pengkhotbah yang adalah kesia-siaan. Akhirnya pengkhotbah menutup kitabnya dengan ya memang segala sesuatu di dalam dunia sia-sia. Tetapi menjadi berarti, menjadi bermakna, termasuk pekerjaan atau apapun itu ketika kita menghidupinya berdasarkan apa yang Tuhan mau, saudara. Berdasarkan apa yang Tuhan mau. Sehingga kematian bukan hanya sekedar menjadi akhir buat kita. Kematian bukan menjadi akhir dari cerita kita, dari peristiwa atau perjalanan kehidupan kita. Tetapi menjadi awal yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi saudara gak hanya dipanggil untuk menghidupi kehidupan saudara secara normal. Ya udahlah, aku kayak gini aja. Nanti waktu anak lahir, sekolahkan dia. Setelah dia sekolah, ya biarkan dia bergaul, membangun membangun skill sosialnya, berelasi. Kalau dia kenal, ya kalau misalnya dia perempuan, dia kenal dengan cowoknya harus datang di rumah. Kemudian saya harus lihat gimana modelannya gitu. Kalau saya nggak setuju, nggak usah, nggak perlu. Kalau nggak cari yang lain dan lain sebagainya. Saudara, kita nggak hanya dipanggil untuk menghidupi kehidupan kita secara alamiah dan biologis, saudara. Tetapi yang paling penting adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, saudara. Nah, di sini, di tengah-tengah kesia-siaan, di tengah-tengah kehampaan, pengkhotbah justru menekankan sebaliknya bahwa kehidupan harus bermakna dan diarahkan kepada Allah supaya bisa kita pertanggungjawabkan. Pengkhotbah 12 di bagian akhir dari kitab Pengkhotbah, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Pengkhotbah 12 ayat pertama dan ayat kedua dikatakan seperti ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum apa? Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Dan di akhir dari pasal 12 ini, di ayat 8 dikatakan seperti ini. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Gak berhenti sampai di situ, saudara. Di ayat 13 dikatakan seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, di teks sebelumnya, kata sekuat tenaga itu diartikan sebagai anugerah dan kesempatan, saudara, untuk melakukan yang terbaik. Kata sekuat tenaga itu bisa diartikan sebagai kesempatan atau anugerah untuk melakukan yang terbaik. Berarti, saudara, pekerjaanmu adalah anugerah Tuhan. Pekerjaanmu adalah anugerah Tuhan yang kemudian Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, apa yang kemudian seringkali menghancurkan anugerah ini, saudara? Jika pekerjaan kita adalah anugerah Tuhan, jika pekerjaan kita adalah kesempatan yang Tuhan kasih, apa yang kemudian menghancurkan anugerah ini? Saudara, sederhana, yang seringkali menghancurkan anugerah Tuhan yang Tuhan kasih di dalam hidup ini adalah penundaan. Penundaan. Anugerah Tuhan
yang seringkali yang Tuhan sudah kasih dalam kita, entah itu pekerjaan, kesempatan untuk hidup, seringkali dihancurkan oleh penundaan. Nah, penundaan menjadikan anugerah Allah sebagai sebuah kesia-siaan. Padahal dalam konteks pekerjaan ini adalah tempat di mana kita untuk berkarya bagi Kristus. Mungkin gak semua kita di sini bekerja atau beberapa mungkin masih kuliah, saudara. Tetapi penundaan ini adalah kata yang sangat relate buat kita, begitu, di tengah-tengah zaman yang terus menuntut kita untuk menjadi serba cepat dan lain sebagainya. Nah, seringkali penundaan ini menjadi sesuatu yang kemudian wujud dari kita yang gak menghargai anugerah Tuhan, saudara. Dalam konteks pelayanan, di beberapa KTB pernah cerita bahwa di gereja orang tua saya itu ya seperti jadi lembaga sosial, saudara. Pastornya itu seperti jadi lembaga sosial karena dekat dengan rumah sakit, sehingga biasanya orang dari desa-desa itu kan mereka nggak punya tempat untuk misalnya masak, mereka nggak punya tempat untuk nginap, sehingga mama papa itu selalu tampung orang-orang dari berbagai desa dan berbagai tempat. Nah, sehingga di beberapa kampung itu, nah, orang tua saya cukup dikenal ya karena mereka punya pelayanan sosial, begitu, saudara. Dan tidak sedikit kami menemukan dan kemudian melayani orang yang menjelang detik-detik akhir hidupnya kemudian mengatakan bahwa, aduh Tuhan, kalau Tuhan masih kasih waktu, kalau Tuhan masih mau kasih kesempatan, aku masih mau melayani, gitu. Kalau Tuhan masih kasih waktu, kalau Tuhan masih kasih kesempatan, aku mau bekerja dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya anak-anakku gini, supaya istriku gini, supaya keluargaku seperti ini, saudara. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan, di pagi hari ini kita diajar untuk bekerja dengan sekuat tenaga, untuk melayani dengan sekuat tenaga. Nah, jangan tunggu nanti kita nggak bisa jalan lagi baru muncul niat untuk melayani, misalnya, begitu kan. Jangan tunggu kita nggak bisa jalan lagi baru muncul niat untuk kita harus melakukan terobosan dalam pekerjaan, kita harus melakukan terobosan dalam keluarga, saudara. Sehingga kesempatan yang Tuhan kasih ini nggak menjadi sia-sia karena penundaan yang kemudian menjadi musuh terbesar dari sebuah anugerah, saudara. Slide berikutnya. Nah, kita bisa melihat di bagian berikutnya, Kolose 3 ayat yang ke-23, bagaimana konsep yang tadinya konsep dunia orang mati di dalam konteks perjanjian lama itu agak sedikit abu-abu, gitu. Nah, sehingga syukur kepada Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 ayat yang ke-24, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, tuannya kita itu adalah Allah, gitu. Nah, saudara, pekerjaan adalah pelayanan. Tanpa kita sadari, seringkali terjadi pemisahan dalam konteks kehidupan kita antara kehidupan bergereja, kehidupan bersosial, dan kehidupan sehari-hari, saudara. Dikotomi kehidupan yang seringkali membuat anak-anak Tuhan melihat bahwa pelayanan di dalam gereja ini lebih mulia dan lebih baik daripada pekerjaan di luar sana, daripada studi di luar sana, daripada membangun relasi-relasi di luar sana, begitu. Sehingga orang kemudian akan melihat bahwa melayani hanya tugasnya pendeta, melayani hanya tugasnya mereka yang lulus teologi, pelayanan itu hanya di dalam gereja. Pelayanan adalah sesuatu yang rohani, bahkan pekerjaan itu adalah sesuatu yang duniawi, begitu. Pekerjaan hanyalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup. Sedangkan pelayanan ini adalah sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan. Nah, dikotomi dalam kehidupan ini seringkali membuat kita sulit mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai pekerja maupun kita sebagai orang yang sedang menjalani masa studi, saudara. Dan apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan itu sendiri? Apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan itu sendiri? Di bagian awal tadi kita sudah sama-sama lihat dan belajar bahwa Allah adalah pekerja, saudara. Kita buka di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Mazmur 19 ayat yang kedua.
Saya minta tolong satu orang baca untuk kita. Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita bisa melihat bahwa di bagian awal dari narasi penciptaan bahwa Allah adalah pribadi yang bekerja, saudara. Di Kejadian 2, di sana dikatakan bahwa bagaimana Allah bekerja dan pada hari ketujuh kemudian dia berhenti. Begitu. Dan di Kejadian 2 ayat 15, kita sedikit banyak buka Alkitab pagi hari ini. Kejadian 2, ayat yang ke-8 pertama-tama. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Ya. Kejadian 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 ngomong seperti ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita pindah ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, imago Dei, etos kerja yang memuliakan Sang Pencipta, saudara. Di sini kalau kita bisa lihat dari konteks pribadi Allah yang adalah pekerja, dan kemudian kita yang di Kejadian Kejadian 2 ayat yang Kejadian berapa mana ini? Ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26, di sini kemudian memberikan informasi bahwa kita yang adalah ciptaan Allah ini kemudian diberikan mandat untuk kemudian bekerja juga, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sementara masih dalam konteks narasi penciptaan, pemazmur melihat bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa maksud dari kedua narasi penciptaan ini, saudara? Apa maksud dari kedua narasi penciptaan ini? Pekerjaan Allah itu untuk menggambarkan kemuliaan Allah gitu. Yang kita baca di Mazmur 19 ayat 2 tadi. Sekali lagi saya ulang. Pekerjaan Allah untuk menggambarkan kemuliaan Allah. Kita yang kemudian dijadikan seturut dan segambar dengan Allah, kemudian dipanggil dalam konteks bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan kita, saudara. Sebagaimana Allah yang adalah pekerja dan pencipta, dan melalui ciptaannya, melalui hasil pekerjaan tangannya, ini kemudian menyatakan dan menggambarkan kemuliaannya. Kita yang kemudian menjadi seturut dan segambar serupa dengan Allah, ini juga kemudian dipanggil dalam panggilan yang sama untuk kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan kita, saudara. Melalui pekerjaan kita. Saudara bisa melihat bahwa melalui pekerjaan kita diberikan martabat, diberikan kehormatan. Sehingga, saudara, Rasul Paulus melihat di dalam Kolose 3, kembali ke slide kita tadi. Kolose 3. Nah, Kolose 3 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24 dikatakan begini. Perbuatlah apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus melihat bahwa etos kerja Kristiani ini berbicara tentang motivasi yang lahir dari hati. Bagaimana kita bekerja seolah-olah Tuhan yang di sorga itu adalah bosnya. Seolah-olah Tuhan yang di surga itu adalah Tuhannya. Sehingga kalau ini kemudian menjadi patokan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan anugerah pekerjaan, kemudian ini gak mempengaruhi bagaimana kinerja kita dalam bekerja, saudara. Karena entah ada bos atau tidak, entah ada orang atau tidak, dilihat atau tidak, saudara. Ini kemudian kita mampu menyadari bahwa
ya kita dipanggil, diberikan anugerah, diberikan pekerjaan untuk kemudian melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Nah, di ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Paulus meyakini bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini memiliki nilai di dalam kekekalan. Ketika melalui pekerjaan kita Tuhan dimuliakan. Ketika melalui pekerjaan kita ada peluang-peluang yang terbuka untuk orang bisa mengenal Tuhan. Ketika melalui pekerjaan kita ada orang-orang yang dibawa dan diperkenalkan kepada Tuhan secara sengaja, ini kemudian memiliki nilai di dalam kekekalan, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama melihat bahwa pekerjaan ini enggak hanya sekedar status atau proses yang alamiah, bagian dari proses yang alamiah, tetapi sebagai panggilan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kita buka Efesus 6. Efesus 6. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Ya, kita akan baca secara bergantian. Nanti tolong yang pria membacakan ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap. Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Dimulai dari kaum pria. Efesus 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga kaum pria. 1, 2, 3. Nah, saudara, menurut Rasul Paulus di sini, Paulus enggak melihat adanya pembedaan antara tuan maupun hamba. Paulus tidak membedakan manusia yang diberikan pekerjaan berdasarkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Tetapi menurut Rasul Paulus di sini, Rasul Paulus melihat dan memahami bahwa yang terpenting baik tuan maupun hamba, semua orang harus sepaham, semua orang harus sepakat bahwa semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan porosnya harus Tuhan, saudara, yang kemudian pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan adalah pelayanan kita, saudara, dan pastikan Kristus dimuliakan di sana. Kualitas kerja dari anak Tuhan ini gak boleh dipengaruhi oleh situasi, pengawasan, sebab pekerjaan kita ini kita lakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup saja, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kembali ke slide kita tadi. Nah, saudara, di Kejadian 2 pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di sana kita bisa melihat Alkitab memberikan keterangan ternyata enggak sepenggal, enggak setengah-setengah. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang bekerja. Tuhan mendorong kita untuk melihat pekerjaan sebagai anugerah, kesempatan untuk kita berkarya, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Tetapi Alkitab enggak hanya berhenti sampai di situ. Sehingga kalau saudara baca Kejadian pasal yang kedua, saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari
segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Tuhan gak hanya berbicara tentang kita bekerja harus sungguh-sungguh, harus niat, harus sepenuh hati. Tetapi Alkitab juga memberikan keterangan ada waktunya untuk berhenti. Ada waktunya untuk sabat, saudara. Nah, kalau dalam dunia akademisi, terlebih khusus teologi itu biasanya ada dua teologi yang kadangkala sering jadi perdebatan begitu. Antara teologi kerja dan teologi istirahat. Teologi kerja dan teologi istirahat yang seringkali jadi perdebatan. Tuhan berikan kita waktu untuk berkarya, melakukan semuanya bagi Tuhan. Tetapi kan Alkitab juga bilang bahwa ada waktunya untuk beristirahat, ada waktunya untuk berhenti, saudara. Nah, saudara, pekerjaan kita adalah pemberian Tuhan. Amin. Pekerjaan saudara adalah pemberian Tuhan, dan pekerjaan berarti kalau pekerjaan adalah pemberian Tuhan, pekerjaan bukanlah Tuhan itu sendiri. Ya. Pekerjaan adalah pemberian Tuhan, berarti pekerjaan itu bukan Tuhan itu sendiri. Saudara lihat realita hari ini, terlebih khusus di kota metropolitan, di Surabaya. Bagaimana pekerjaan ini dijadikan segala-galanya. Dijadikan segala-galanya, dikejar, diusahakan, dievaluasi kalau ada yang salah. Tetapi kemudian dijadikan segala-galanya sehingga kemudian lupa waktu untuk Tuhan. Nah, sehingga Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, ada beberapa yang Sabtu masih tetap kerja, ada juga mungkin yang istirahat atau liburan. Tetapi berapa banyak orang yang datang di hari Minggu untuk kasih waktu buat Tuhan. Kita untuk dunia kita habis-habisan, untuk dunia kita gila-gilaan, untuk dunia kita mati-matian. Tetapi waktu untuk Tuhan kapan? Tuhan gak minta waktu 2 hari, Tuhan gak minta waktu 2 hari. Tetapi Tuhan minta waktu 1 hari aja, kasih waktu untuk aku gitu, kasih kesempatan. Saudara lihat berapa banyak orang yang datang waktu misalnya ya nggak salah. Waktu misalnya saudara ada orang yang bikin basar dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang kemudian datang waktu lihat diskon di hari-hari libur dan lain sebagainya. Tetapi kemudian di hari Minggu berapa banyak jiwa-jiwa yang masuk di dalam gereja, saudara. Alkitab memang nggak melarang kita untuk berusaha, bekerja keras, melakukan yang terbaik untuk hidup kita, untuk pelayanan kita, tetapi hari ke-7, Sabat atau perhentian juga sebenarnya memberikan makna bagi kita untuk kita ingat sama Tuhan. Karena berkat kita itu bukan dari hasil usaha atau kerja keras kita. Berkat kita semuanya berasal dari Tuhan. Pekerjaan bukanlah Allah. Jadi jangan jadikan pekerjaan itu Allah, saudara. Hati-hati. Mungkin kita bilang semuanya untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk menghidupi keluarga. Tetapi kita belajar dari narasi penciptaan ini bahwa ada waktunya kita berhenti, bukan untuk enggak lakukan apa-apa, tetapi untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tetapi untuk menaikkan syukur kepada Tuhan yang memberikan semuanya, saudara. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput para pelayan untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, etos kerja Kristen ini bukan hanya sekedar berbicara tentang rajin dan produktif, tetapi bagaimana kita mempermuliakan Allah. Di tengah-tengah singkatnya hidup ini, mari kita belajar untuk menjadikan semuanya berarti, untuk menjadikan semuanya bermakna bagi Tuhan. Mari kita mau meninggikan Tuhan dari semua yang kita lakukan, dari semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Pejamkan mata jasmanimu, saudara, dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
berdoa saudara. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, setiap pelayanan, bahkan setiap studi yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Kami percaya ini adalah kesempatan untuk kami melakukan yang terbaik, karena kami bukan melayani Tuhan, kami bukan melayani manusia, kami bukan hidup untuk memenuhi standar tujuan-tujuan di dalam dunia ini, tetapi kami hidup untuk melayani Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami mau untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau untuk menjadi lilin-lilin kecil di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami mau menjadi lilin-lilin kecil di dalam sistem dunia yang rusak. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami Tuhan, dalam semua yang kami lakukan. Kami mau berdampak bagi Tuhan secara holistik. Bapa di surga, di pagi hari ini ada mungkin di antara kami yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Ada mungkin di antara jemaat-Mu dan kami semua yang bergumul dengan pelayanan-pelayanan kami. Ada mungkin kami yang bergumul dengan relasi-relasi kami. Ada mungkin kami yang bergumul dengan studi kami yang mungkin tidak baik-baik saja dan seringkali mengecewakan. Bahkan mungkin berulang-ulang kali mengecewakan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi saksi-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati semua yang kami lakukan. Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan. Tuhan memberkati semua yang kami upayakan. Tuhan memberkati semua yang kami harapkan. Tuhan memberkati semua yang kami rencanakan ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga pelayanan, pekerjaan, studi, pendidikan kami, bahkan relasi-relasi kami Tuhan, semuanya diarahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan telah berhenti disampaikan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara dan bekerja secara spesifik dalam setiap pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Teruslah bekerja, teruslah berkarya dalam kehidupan kami, sampai kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan yang adalah kerinduan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Coach Stefan untuk memberikan pengumuman. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita hari ini bisa bertemu kembali di gereja ini. Semoga semuanya teman-teman diberkati dengan firman yang dibawakan oleh Evangelis Raymond ya hari ini. Seperti biasa, mungkin minta waktu sebentar lagi ya untuk teman-teman ya Bu Lili ya. Jadi apa yang firman yang saya dapatin hari ini ya. Jadi mungkin ada beberapa yang relate dengan kehidupan saya. Jadi di awal-awal pertama kali ketika saya pertama kali bekerja sebagai sales ini kan kelilingan, dan kelilingan ini ke luar kota jauh-jauh. Ini pertama kalinya saya bekerja keluar kota yang jauh dari rumah, dan dimana kalau melihat ke belakang segala sesuatu yang saya dapetin itu semuanya gampang atau semuanya serba ada gitu loh. Dimana di suatu saat saya harus bekerja dan saya harus keliling yang nggak biasa. Nah, cuman nggak mau waktu itu saya bekerja, saya jalan itu saya cuman motivasi saya bekerja Tuhan. Saya nggak ngerti saya harus bekerja keluar kota ini dengan kondisi yang mungkin luar kota itu kan penuh dengan bahaya ya. Jadi kalau nyetir sendiri, terus habis itu sampai malam dan jauh. Zaman dulu kalau keluar kota itu saya sampai Banyuwangi dan lain-lain itu nggak ada tol. Jadi perjalanan itu sangat panjang dan penuh resiko. Nah waktu itu mama saya cuma ngomong gini, kamu hati-hati, carilah kerjaan yang lain, cari kerjaan yang lebih aman, yang lebih nggak bahaya kayak gitu. Cuman saya merasa nggak, kayaknya saya harus coba dengan pekerjaan ini, dan saya percaya Tuhan pasti ngelindungi saya dimanapun saya berada, dan pokoknya pekerjaan ini saya lakukan hanya untuk Tuhan waktu itu. Motivasi saya kerja ini bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi saya bekerja untuk Tuhan, dan Tuhan pasti akan sertai saya, Tuhan pasti akan lindungi saya. Jadi saya juga percaya gini, mungkin Tuhan ngomong ya, kalau Tuhan itu mungkin nggak berjanji segala sesuatu itu indah, tapi Tuhan selalu berjanji, Tuhan tuh akan selalu sertai kemanapun kita berada.
Nah, di situ saya merasa di pekerjaan saya, di kehidupan saya itu saya lebih kuat. Terus orang lain itu bisa ngelihat, saya ngerasa sendiri ya, kayak perasaan orang lain itu bisa ngelihat tentang kedekatan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan itu seperti apa. Dan saya ngerasa memang segalanya sesuatunya itu kayak berjalan dengan indah, berjalan dengan lancar, sampai di mana suatu titik saya terlalu sibuk, akhirnya nggak mengandalkan yang namanya Tuhan lagi, atau jauh dari Tuhan. Nah, memang saya bisa ngalamin, saya bisa tetap jalan, saya tetap bisa bekerja, tapi di mana di saat itu kayak rasanya tuh segala sesuatu itu berat, selalu ada masalah, selalu ada rintangan. Ya memang pada akhirnya saya bisa jalanin dan saya bisa selesaikan, tapi itu rasanya kayak beda gitu loh. Ketika saya bersama-sama Tuhan, itu kayak, wih, kok kayaknya lebih lancar ya, lebih smooth ya. Ya tapi mungkin ya ini jadi pembelajaran buat saya pribadi ya, bahwa ini loh bedanya ketika kamu berjalan sama Tuhan seperti ini. Tapi ketika kamu berjalan dengan kekuatan kamu sendiri, ya memang bisa pada akhirnya. Tapi kamu benar-benar kayak ditempa, atau istilahnya kayak nggak semuanya itu gampang, ya kan? Nah di situ saya belajar, maksudnya Tuhan ajarkan, ya kamu itu nggak bisa gantung dengan diri kamu sendiri, tapi kamu itu harus bergantung dengan aku. Kamu coba cari aku gitu loh. Seperti kayak orang tua kita, kadang-kadang kan kita nggak mampu, kita nggak bisa selalu cari kita, selalu cari orang tua kita selalu cari orang tua, ya kan? Seperti Tuhan mau kita itu seperti itu, ya kan? Nah, balik lagi ke firman yang hari ini saya dapat ini, yaitu motivasi saya ini apa sih? Refleks motivasi saya ini apa sih untuk bekerja ini? Apakah benar-benar semuanya itu untuk Tuhan? Apa untuk saya pribadi? Sepenuhnya. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita bekerja motivasi hanya untuk kehidupan kita sehari-hari, ya wes. Ya kita bekerja selalu rutinitas, monoton, dan ya seperti itu. Namun ketika masalah datang, ya jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Tapi ketika berjalan sama Tuhan itu kayak damai, seperti itu. Itu yang saya rasakan sih. Ya puji Tuhan, firman hari ini mengingatkan kembali bahwa berjalan sama Tuhan itu ya memang nggak baik-baik saja juga, tapi bisa mendatangkan kedamaian untuk diri kita masing-masing. Oke, itu firman yang atau sharing saya hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman dan kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Oke. Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk Evangelis Raymond Talila dan pelayanannya, dan Kau berkati juga untuk gembala gereja kami, Pak Agustinus dan Bu Lili, dan juga para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer dengan nomor rekening yang tertera di depan, atau bisa melalui kantong kolekte yang dibagikan oleh usher. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan segala sesuatu yang terbaik dari kita untuk pekerjaan Tuhan dan melalui gereja SAF ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan perpuluhan dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Selagi kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke. Seperti biasa, next. Untuk Moment of Restoration yang diadakan di hari Selasa pukul 7:30 malam itu diadakan secara online dengan KTB ini ya, More Leadership. Jadi mohon teman-teman untuk yang KTB leader diwajibkan untuk bisa hadir dalam More di hari Selasa nanti. Oke, next untuk hari Kamis seperti biasa kita akan ada KTB 1, 2, dan 3 pukul 7:30 malam. Untuk tempat dan rumahnya nanti akan diinfo lebih lanjut ya. Oke, next. Dan di hari Jumat ada KTB Family di rumah Ibu Yesi di Manyar. Dan untuk jamnya nanti atau lebih detailnya akan diinfo lagi lebih lanjut. Untuk hari Sabtu seperti biasa ada Res Up Community yang diadakan pukul 6:30 malam. Oke, dan kami mengundang juga Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya untuk bisa hadir di kebaktian gereja SAF ini di hari Minggu depan di gereja ini juga. Dan seperti biasa ada Sunday School dan pelayanan anak-anak. Oke, sekian pengumuman dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Bu Lili.
Tuhan, terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Puji Tuhan, saudara sudah memberikan waktu yang terbaik di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang saudara lakukan di dalam urusan keluarga, rumah tangga, tapi mau memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita sekalian bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ketika kami menemui jalan buntu di dalam pekerjaan kami, Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Engkau bukan saja menjadi juru selamat kami, tetapi Engkau menjadi sahabat kami Yesus di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur bagi kami, yang akan menuntun kami dan mengingatkan kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, kami boleh memuliakan Engkau, bukan oleh karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam kami, yang memampukan kami untuk hidup memuliakan Engkau. Tuhan, Kau berkati jemaat SIF, dimanapun mereka berada bekerja ya Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi saksi-Mu. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan di dalam segala kesuksesan yang mereka alami ya Tuhan, dan jadikan mereka saksi-Mu Tuhan, untuk orang belum mengenal Engkau, untuk keluarga mereka boleh mengenal Engkau juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, pada siang hari ini juga kami berdoa, jika ada di antara jemaat dan anak-anak yang sakit, keluarga kami yang sakit, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Berkati semua kami lakukan agar berhasil. Biarlah Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kevin Suteja yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih buat setahun yang Kau tambahkan. Kau berkati rumah tangga Kevin dan Kri ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu yang memuliakan Engkau. Engkau berikan keberhasilan dalam pekerjaan yang dilakukannya, dan Engkau pakai Kevin dan Kli di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita sekalian yang setia. Amin. Jadikan kami setia. Terima kasih buat para pelayan.